莫非是妖帝的封印松动了？想以此控制我，来解开封印。妖帝封印本是我分内之事，那处灵光是陷阱，你中了幻术。你小子有这么厉害的灵气，怎么不早点拿出来？赤焰真火！现在有把握突围了，只有12条金针。不要小看我宋天行！Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Dongo series yang berjudul Ting. Dan di alur kali ini kita akan melihat perjuangan Lin Fei dan Tian Xing yang sedang dikepung oleh para ular dari tebing baru elang. Yo, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Lin Fei dan Tian Xing yang sedang melewati para ular. Namun tak lama kemudian muncul cahaya ajaib spesial yang membuat Tian Xing langsung terkena ilusi dan langsung keluar dari area yang dibuat Lin Fei. Lin Fei berusaha menyadarkan Tian Xing. Tian Xing pun berhasil disadarkan dan sekarang mereka berdua sedang dikepung puluhan ular. Tian Xing yang baru tersadar, ia bingung dengan apa yang terjadi barusan, lalu menanyakannya ke Lin Fei. Lin Fei menjelaskan, kalau cahaya ajaib spesial itu hanyalah jebakan yang membuat Tian Xing terkena ilusi. Tian Xing mengetahui kalau iblis ular biasa tidak akan bisa membuat ilusi, dan ia berfirasat kalau segel yang menahan kaisar iblis sudah mulai melemah, dan berusaha menjebak seseorang agar membuka segel dengan ilusi yang ia buat. Iblis ular itu pun semakin banyak, yang membuat Lin Fei tidak punya pilihan lagi untuk menggunakan esensi yin miliknya yang sudah ia kumpulkan dari awal. Setelah mengaktifkannya, benda tersebut mengeluarkan api yang melindungi Lin Fei dan Tian Xing dan pada akhirnya berhasil membunuh semua iblis ular yang ada di situ. Tian Xing sangat kagum dengan benda yang digunakan Lin Fei barusan. Tapi Tian Xing sangat menyayangkan karena Lin Fei baru menggunakannya sekarang dan tidak dari tadi, sehingga dirinya tidak perlu repot-repot bertarung melawan iblis ular. Lin Fei bersyukur karena dirinya sudah memperbaiki benda tersebut ketika berada di Sungai Yin kemarin, karena kalau tidak, benda tersebut tidak akan bisa berfungsi. Dan setelah dipakai, benda itu menghabiskan separuh True Yuan di dalamnya, yaitu sebuah energi yang Lin Fei kumpulkan ketika berada di dalam Gua Xuan Bing kemarin. Setelah diselamatkan oleh Lin Fei, Tian Xing merasa berhutang budi dan akan membalasnya suatu saat nanti. Kemudian Lin Fei menyuruh Tian Xing untuk mengeluarkan astrolabe miliknya, yaitu alat yang digunakan Tian Xing untuk berteleportasi ketika datang ke tebing paru elang. Tapi Tian Xing mengatakan, kalau alatnya hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari, dan tidak akan berfungsi kalau digunakan sekarang. Tapi Lin Fei tetap ingin mencobanya supaya bisa kabur dari tempat ini. Setelah memegangnya, Lin Fei mencoba menganalisanya dan berkat kemampuan di masa lalunya, ia mengetahui kalau ada 12 larangan atau segel di dalam alat teleportasi tersebut. Dan jika segel tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 18 segel, maka alat itu kemungkinan bisa digunakan lagi sekarang. Kemudian Lin Fei berniat menambah beberapa segel lagi ke alat tersebut supaya bisa digunakan lagi, dan menyuruh Tian Xing untuk melindunginya untuk sementara waktu. Tian Xing sedikit heran dengan apa yang akan dilakukan Lin Fei sekarang, tapi karena iblis ular semakin banyak berdatangan, Tian Xing akhirnya menuruti permintaan Lin Fei barusan, yaitu untuk melindungi dirinya untuk sementara waktu. 小胡，就信我，我需要你守住洞口，办得到吗？你要干嘛？ Tian Xing yang dari tadi sudah berhutang budi kepada Lin Fei. Ia pun langsung sigap dan mempercayakan kepada Lin Fei pasti punya jalan keluarnya. Terlihat Tian Xing sesekali terpojok oleh iblis ular, tapi dirinya tidak ingin menyerah dan terus melawan iblis ular demi Lin Fei. 要小看我宋天行，就当换真情吗？
Tapi pada akhirnya Tianxing terkena gigitan iblis ular. Tapi ia berhasil melepaskan gigitan tersebut. Dan juga Lin Fei yang sepertinya akan segera menyelesaikan penambahan segel ke alat teleportasinya. Tianxing yang sudah tidak kuat lagi untuk menahan iblis ular, dirinya pasrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang terdekatnya. Tapi kemudian Lin Fei datang yang langsung menyelamatkannya. Dan juga terlihat alat teleportasi yang sudah aktif kembali, yang membuat Tianxing langsung kegirangan. Lin Fei berpesan ke Tianxing untuk memberitahu ke ketua sekte kalau segel Kaisar Iblis sudah mulai melemah. Tianxing sedikit bingung dengan apa yang diucapkan Lin Fei barusan, karena ia pikir kalau dirinya akan keluar bersama-sama. Tapi kemudian Lin Fei melemparkan Tianxing ke portal teleportasi sendirian. Tianxing langsung berteleportasi ke puncak Yuyan yang langsung bertemu dengan Song Yan yang sedang menyapu. Tianxing pun langsung menyuruh Song Yan untuk memberitahu ketua sekte kalau Lin Fei sedang dalam bahaya, dan juga segel Kaisar Iblis yang sudah melemah. Di tempat lain, terlihat Li Qingshan yang sedang berkultivasi, lalu datang beberapa juniornya yang melaporkan kalau ada sesuatu yang sedang terjadi di tebing Parulang, dan ia juga mengatakan kalau ada Lin Fei di sana, yang dimana ketua sekte sekarang sedang berada di perjalanan pulang, dan untuk sementara waktu, masalah ini akan ditangani oleh Li Qingshan. Li Qingshan pun mengerti dan langsung bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud barusan. Li Qingshan yang mengetahui kalau Lin Fei lemah, ia berfirasat kalau Lin Fei sekarang pasti sudah menjadi santapan ular. Kembali ke Lin Fei, dirinya sudah berhasil mengalahkan beberapa iblis ular yang membuat alatnya sudah terisi seperti sebelumnya. Tak lama kemudian datang serangan yang langsung mengarah ke Lin Fei. Dan tak lain serangan tersebut berasal dari Kaisar Iblis. Lin Fei mengatakan kalau di depannya ini adalah struktur hantu yang berhasil terbentuk akibat energi iblis yang melarikan diri dari segel. Kaisar Iblis itu pun langsung mengeluarkan serangan yang membuat Lin Fei tidak bisa bergerak, dan dirinya sedang dalam bahaya sekarang. Namun kemudian datang Xiao yang langsung membantu Lin Fei. Lin Fei melihat bekas luka di tubuh Xiao, yaitu luka transformasi yang dibatalkan secara tiba-tiba, yang dimana hal itu pasti sangat menyakitkan bagi Xiao. Setelah berhasil mengusir Kaisar Iblis, Xiao langsung membawa Lin Fei pergi ke tempat harta karun tersembunyi. Di perjalanan, Lin Fei menyalahkan dirinya sendiri yang terus-menerus membuat Xiao menderita dan tidak punya jalan keluar untuk menyelamatkan Xiao. Setelah sampai, Lin Fei berpesan ke Xiao untuk fokus ke transformasinya terlebih dahulu dan jangan memikirkan dirinya. Dan juga Lin Fei yang berjanji akan menjadi lebih kuat ke depannya agar bisa melindungi Xiao suatu saat nanti. Lin Fei terus melanjutkan perjalanannya lalu membuka gerbang segel di depannya dan berhasil masuk ke tempat yang diberi nama kuburan. Setelah berada di dalam, Lin Fei menggali tanah yang ada di situ dan pada akhirnya berhasil menemukan sebuah harta. Lin Fei mengatakan kalau itu adalah harta satu-satunya yang bisa membantu dirinya untuk melatih teknik 10.000 pedang. Tapi kemudian harta tersebut hancur. Dan cerita pun bersambung. Dan ini ada sedikit cuplikan buat part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Futu